Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang New Love Coming. Jadi semesta memberikan hadiah dalam bentuk seseorang hadir ke dalam hidup kamu untuk memberikan atau mencurahkan cinta padamu. Jadi ini adalah fun reading, diperuntukkan untuk happy-happy, diperuntukkan untuk memboost energi positif. Untuk kalian mau claiming energi healing dan energi positif, nonton dari awal sampai akhir. Kalau kamu ngerasa ngantuk, ngerasa mau kayak memejamkan mata, jangan dilawan. Berarti energi healingnya bekerja. Kalau misalnya kamu baru di channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati. Make sure kalau benar-benar tenang ya dalam melakukan reading ini, karena kalau misalnya pikirannya berkecamuk, contoh kayak mikirin seseorang secara spesifik atau terlalu terfokus sama apapun itu jadi mengebutkan energi. Biasanya itu akan kejadian seperti kayak yang readingnya terbulak-balik, jadi kayak vice versa. Perlu diingat, this is adalah collective reading, jadi energi bisa tidak dan energi bisa vice versa. Jadi harus stay focus and then sebutkan pertanyaan dalam hati. Kalau misalnya kalian yang bertanya-tanya ini gimana, just relax. Perlu diingat ini juga timeless reading, mau kapanpun kamu nonton teraplikasikannya saat kamu nonton. Jadi kita langsung mulai aja. Aku bakalan lihat tentang energi kamu saat ini, baru nanti saat kamu ketemu sama orang baru atau menerima cinta baru seperti apa. Okay, let's see. Just spread guiding love from power like guiding access and somebody goes to speak the truth. Give information and protections instead of watch this video. Tell me about the current energy. Ada Libra, Gemini, Aquarius. Di sini kalian orang-orang yang biasanya using logic. Kalau keadaan saat ini energinya memang benar-benar logika itu dan common sense adalah teman baik ya. Jadi untuk kalian yang dalam kesusahan atau kebingungan, sarannya adalah gunain logika dalam menentukan sesuatu dan jangan buru-buru. Lalu dari energi The King of Swords di sini menunjukkan energi kepastian. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal karir, hal-hal yang bentuknya bisa dibilang kamu masih bisa pikirin solusinya gitu. Ini dalam posisi yang sangat baik gitu. Kalau keadaan dari King of Swords sendiri jadi kalau dari King of Swords itu ngomongin soal ketegasan. Jadi mungkin beberapa dari kalian ada yang kurang tegas atau dari kemarin masih belum bisa menentukan sikap, harus mampu nunjukin sikap seperti apa. Jadi harus pegang prinsip, pegang kekuatan kamu. Ingat, tadi your best friend itu adalah logic sama common sense untuk saat ini. Lalu di sini ada Two of Wands. Two of Wands itu menunjukkan ini energi fire. Ada Aries, lalu Sagittarius. Di sini ada beberapa dari kalian juga yang menginginkan untuk menjalani pekerjaan atau situasi yang baru atau melakukan sebuah perjalanan barulah gitu. Yang biasanya mungkin kamu berada di bidang karir di keuangan, terus tiba-tiba ada passion atau ada spark di dunia fashion. Ini contoh ya. Jadi di situ coba dipahamin dulu gimana cara untuk balancing kedua path tersebut. Nah, path yang aku sebutkan bukan hanya di karir. Ada juga di sini yang perjalanannya ada social life sama spiritual life yang harus dibalancing. Jadi semuanya harus seimbang. Lalu di sini secara energi, karena kita ngomongin soal love life, jadi di sini banyak banget yang ada message-nya tentang dating online. Jadi di sini karena ada jarak yang memisahkan, ada beberapa dari kalian yang berhubungan sama seseorang yang jauh di sana. Ada yang beda pulau, beda negara. Cuman di sini juga menunjukin untuk yang single, coba dating online. It might help. Jadi kalau dari energi Tofuan sendiri memang awal-awal agak meragukan ya, gitu. Gimana caranya atau gimana memulainya? Cuman pelajarin dulu. Take a moment. Di sini ada Four of Swords. Nah, sekarang energinya sebenarnya lagi tenang-tenangnya, lagi baik banget gitu. Terutama untuk kalian yang tadi aku bilang harus kayak ngebentuk
pertahanan, ngebentuk sikap gitu, ini bagus banget. Cuman dari energi Four of Swords sendiri, ini waktunya kamu untuk jeda, untuk benar-benar istirahat. Nah, untuk istirahat sendiri, karena ini ngomongin soal kolektif, ada yang secara harafiah, badanmu butuh istirahat. Kita walaupun punya banyak impian, kita jiwa-jiwa yang haus akan perjalanan dan adventure, tapi kita juga punya raga, punya badan yang butuh istirahat. Jadi harus mengistirahatkan badanmu, karena wadah yang sehat, badan yang sehat itu adalah tempat untuk jiwa yang sehat. Jadi di sini juga ada keadaan dimana yang harus diistirahatkan adalah mental-mental yang dari kemarin overthinking. Jadi secara energi sekarang waktunya yang tepat banget untuk benar-benar istirahat, berpikir dengan jernih, lalu memutuskan sesuatu. Nah, di sini ini masalah ketegasan dan sikap yang benar-benar pasti. Jadi nanti semesta bakalan ngasih banyak pesan, langsung bisa lewat mimpi, bisa lewat informasi-informasi yang datang saat kamu meditasi. So, aku bakalan lihat energi nanti saat kamu bertemu sama si sosok yang dikirim semesta untuk mencintaimu ya. Kita lihat energi kamu nanti. The Spirit Guide, the Angel of Emperor, like guiding us, give vision and protection. So this is what's this video. Tell me about the energy in the future. Esmeralda. Oke. Kucingku akan berbuat sesuatu nih kayaknya. Sebentar dulu. Oke. The Spirit Guide, the Angel of Emperor, like guiding us. Tell me about the people who watch this video. Energy in the future. Let's see ya. Di sini ada energi the Nine of Swords, ada the Princess of Pentacles, sama ada energi the Queen of Wands. Pertama, kamu akan mendapatkan kedudukan yang baik di society, di kehidupan sosial. Jadi di lingkungan pertemanan, di lingkungan sosial sangat bagus. Lalu di sini ada sebuah ambition atau sebuah keinginan akan terwujud. Cuman di sini The Nine of Swords itu keadaan dimana banyak overthinking. Karena kalau dari sini ini adalah konsep terjebak sama ketakutan sendiri, pikiran-pikiran. Kadang-kadang manusia saat mau naik level memang akan diperlihatkan ketakutan-ketakutan yang dari kemarin mereka lari dari ketakutan tersebut. Jadi saat momen sekarang kamu nonton, kamu harus pahamin dari kemarin yang kamu lari dari realita atau kamu escaping dari problem-problem sendiri itu apa? Itu harus dihadapin. Jadi saat itu muncul, kamu gak akan takut lagi. Tadi The Nine of Swords, kita lanjut ke energi The Princess of Pentacles. Ini adalah konsep manifestasi di mana apa yang kamu inginkan. Kebanyakan memang ini soal materi dan soal sesuatu hal yang dalam bentuk gitu. Jadi di sini ada sebuah konsep hal yang kamu harapkan itu akan terwujud. Nah, dari energi The Princess of Pentacles, kalau aku ngelihatnya di sini seperti konsep law of attraction. Jadi apa yang kamu keluarkan dalam hatimu, apa yang kamu tunjukin dari energi kamu, itu yang akan menarik apapun itu yang kamu akan tarik. Contoh, kamu meluangkan cinta, kamu manifestasi cinta dalam diri kamu, yang akan datang adalah cinta. Cinta itu bisa dalam bentuk apa aja, bisa obsession, bisa cinta yang tulus. Jadi be careful sama apa yang kamu manifestasikan dan apa yang kamu pikirkan. Kadang-kadang kita suka nggak ngeh gitu, kita mikirin sesuatu akhirnya terjadi. Nah, itu adalah keadaan kalau kita mikirin sesuatu yang positif itu nggak masalah kan, pasti akan datang sesuatu yang positif. Tapi be careful sama pemikiran-pemikiran yang kurang baik atau hal-hal yang negatif gitu, kayak ketakutan, anxiety, itu harus mampu untuk diselesaikan. Lalu dari sini ini keadaan dari Queen of Wands, dimana ini soal kedudukan, you feel very confident. Kalau aku lihat sisi yang kemarin mungkin kamu gak akan bisa menyadari ternyata ada di dalam diri kamu, ini akan muncul. Jadi ini keadaan dimana rasa percaya diri itu bukan hanya datang dari mungkin orang-orang bilang kamu bisa, kamu cakep dan segala macam, tapi you believe it, kamu percaya itu, dan saat kamu percaya itu bakalan terjadi. Nah, Queen of Wands di sini bisa aku bilang kedudukan di society atau kedudukan di hati seseorang ini bagus banget, jadi very positive. Nah, Queen of Wands ini menandai kayak ada fire atau ada
semangat yang luar biasa untuk kamu menggapai sesuatu. But The Queen of Wands juga mengajarkan kita untuk tahu batasan. Kita harus tahu namanya kecukupan seperti apa, harus tahu yang namanya rasa puas itu seperti apa. Jadi ibaratkan gini, kalau misalkan kita haus, kita bakalan minum nih, contohnya kan kita ada limitnya, sampai kembung itu udah selesai, berhenti kan minumnya pasti. Tapi yang namanya nafsu yang namanya desire itu tidak ada limitnya. Jadi harus kita yang setting sendiri limitnya. Oke, aku bakalan lihat tentang orang yang akan dihadirkan semesta untuk dirimu. Kita bakalan lihat dari sini. Give permission and protection to several people who watch this video. New love coming. This person will come because the universe sent them. This is at the standstill. Ini adalah sosok orang yang pantang menyerah. Jadi kalau kamu nolak dia, ya udah. Terus kalau kamu tolak, aku punya perasaan sama kamu, kenapa gitu? Kamu malah ditantangin. Di sini purification. Dia bakalan datang memang bukan dalam keadaan yang slow, sure, atau dalam keadaan yang tenang, anggunli, gak kayak kita. Dia bakalan datang bagaikan tornado. Itu mengejutkan, bikin kamu kewalahan, iya, but saat dia datang, ciri-cirinya adalah kamu banyak banget keadaan dimana self-reflection atau bercermin sama diri sendiri, keadaan-keadaan dimana kamu benar-benar awake. Lalu di sini ada voyage. Nah, ini adalah keadaan dimana yang tadi aku bilang, kemungkinan ini orang bakalan melakukan sebuah perjalanan jauh untuk bertemu dirimu. Jadi kalau karena ada voyage, ini keadaannya dia butuh waktu, butuh jarak untuk yang dia tempuh untuk bertemu dirimu. Jadi beberapa dari kalian akan berhubungan sama seseorang yang mungkin karena ini yang nonton banyak, ada beberapa dari kalian yang berhubungan sama seseorang yang beda kota, ada juga bahkan yang beda negara, ada juga yang beda pulau. Jadi dari energi voyage sendiri, memang dari culture atau dari lingkungan sekitar kamu sama dia sangat beda. And then di sini inner peace, dia itu sosok yang damai. Walaupun dia datang ke dalam hidup kamu seperti kehentakan gitu, kayak petir di siang bolong, tapi dia adalah tipe orang yang mampu untuk mendamaikan jiwa sebenarnya. Kalau dari sini ibaratkan the inner peace itu bukan keadaan yang datangnya dengan instan. Jadi secara experience, secara pengalaman hidup, dia tuh udah banyak banget pengalaman hidupnya. Sampai-sampai di posisi dimana konsep pendewasaan hidupnya itu membentuk dia menjadi sosok orang yang cukup tenang di dalam dirinya sendiri gitu. Jadi kalau dari luaran mungkin dia kelihatan kayak very seperti percikan api. Kamu sama dia punya konsep hubungan yang very passionate. Cuman kalau di dalam dirinya sendiri, kalau kamu nanya soal hal-hal yang dewasa, dia cukup mampu untuk menjawab dengan pintar gitu. So aku bakalan lihat, panas, dari tarot cardnya. Kita bakalan lihat ya. The spirit guide in the loop like I think it says, show me about this person that the universe sends for the people who watch this video. New love coming. Who is this person? Ada the Knight of Swords, ada the Nine of Star. Kalau yang aku lihat di sini, dia punya kehidupan yang cukup bisa dibilang mandiri ya gitu. Kalau dari keadaan kayak kesehariannya, jadi dia mampu untuk bisa memenuhi kebahagiaannya sendiri. Dia bukan tipe orang yang bergantung sama orang lain untuk kayak kesuksesan dan kebahagiaan. Dari energi The Ace of Crystal ini menandakan totally new person. Cara dia berkomunikasi sama kamu juga beda banget gitu dari yang lain dan dari yang sebelumnya. Cuman kalau aku lihat dari energi The Ace of Swords itu menandakan seseorang yang cukup pintar. Dia sangat suka distimulasi pikirannya dan logikanya dia.
Dia sosok orang yang mandiri, cuman bakalan kelihatan seperti keras kepala. Prinsipnya kuat banget di sini. Energi The Emperor itu nunjukin energi Aries, dimana dia cukup ekstrem, dia cukup mengintimidasi memang. Apalagi kalau dia ngomong, apalagi kalau misalnya kamu ngobrol sama dia untuk hal-hal yang memang tadi aku bilang cukup dewasa, pengalaman hidupnya akhirnya ngebentuk sebuah pemikiran atau sebuah pengetahuan yang bisa mengintimidasi orang lain gitu. Dan kalau yang aku lihat dari The Nine of Crystal, dia bukan tipe orang yang suka narik ulur. Jadi kalau misalnya dia mau sesuatu, oke, maju gitu. Jadi bukan tipe orang yang suka menempatkan orang lain di posisi di kebingungan. Kalau misalnya kamu mau nanya sesuatu, dia bakalan bener-bener ngasih kamu penjelasan yang cukup clear gitu. Bahkan dia bakalan nanya, kamu udah jelas atau belum gitu. Nah, dari energi The Emperor sendiri, kalau ngomongin soal pekerjaan, because Emperor adalah tipe orang yang tidak suka diatur-atur ya. Jadi dia adalah seseorang yang cukup bagus kedudukannya kalau dia di perusahaan, tapi kebanyakan memang keadaan di sini kalau aku lihat entrepreneurship. Jadi dia menjalani kemungkinan bisa dua hal sekaligus, tapi salah satunya memang kayak berbisnis sendiri gitu. Dari energi The Emperor itu nunjukin kayak ruling. Dia adalah sosok orang yang memang mengatur kehidupan dan kesuksesannya sendiri. Nah, energi The Emperor itu juga nunjukin dia adalah sosok orang yang bakalan kelihatan kayak keras kepala, egonya besar. Dan kalau aku lihat di sini, cara dia untuk showing love, memperlihatkan cinta itu dengan memberikan perlindungan. Jadi bakalan kelihatan sangat protektif ya orangnya. The Nine of Stars sendiri di sini, kalau kamu lihat, dia punya peliharaan kayak birds di sini. Pertama, ini ngomongin soal skill komunikasi yang bagus gitu. Kedua, ini ngomongin soal dia bakalan tahu apa aja. Jadi ini bisa skillnya dia sendiri kalau misalnya untuk kepoin orang, atau bahkan dia punya orang tertentu atau orang yang bisa dia minta tolong untuk giving this person information. Jadi kayak dia minta informasi nih seseorang tentang sesuatu, dia bakalan dapat informasi tersebut gitu. Kalau yang aku lihat juga, karena di sini ada swords, kalau di sini crystal pakai mahkota, dia itu sangat menjunjung tinggi soal kejujuran. Jadi karena kita ngomongin soal love life, apapun yang dilakukan sama dirimu, mau kamu jungkir balik, mau kamu kayang, mau kamu ngapain, apapun itu yang kamu lakukan, it doesn't matter, nggak masalah gitu. Mau secara secara keadaan juga absurd banget, nggak masalah dia. Yang penting kamu jujur gitu. Di sini family person juga, jadi dia sangat menghargai keluarganya, dia mengharapkan dia bertemu sama sosok orang yang juga respect sama keluarga dan keluarganya dia. But the Ten of Cups secara mental, secara keadaan fisik, jiwa, raga, finansial, dia cukup mapan untuk memiliki keluarga. Kalau dari energi the Ten of Cups sendiri, kadang-kadang soal idealnya dia tentang family, it's a bit like a movie, kayak keluarga-keluarga yang di film-film gitu. Jadi memang agak unrealistic standar untuk memilih pasangan untuk atau ngebentuk keluarga. Cuman dia itu bakalan mau banget untuk ngobrol, untuk bisa menyatukan pendapat gitu. Bukan tipe orang yang mendikte, tapi lebih seperti gimana caranya untuk punya hubungan yang aman, punya hubungan yang sehat, punya hubungan yang terarah gitu. Jadi kalau dia datang ke hidup kamu bukan kayak ayo main-main gitu, ayo kalau ditanya status apa ya gitu, kayak kamu nggak ada jawabannya, dia bukan tipe orang kayak gitu. Kalau kamu mau sama dia, kamu harus ada status, karena dia cukup cinta, cukup suka sama sebuah status atau sebuah label ya. Jadi kayak misalnya kamu itu siapa dalam hidupnya dia itu harus clear gitu. Jadi kita bakalan lihat ke Romance Angel. There's spirit guide angel of one power like cutting essence. I'm the same angle, so I can speak the truth, game mission and protection to set watch this video. Untuk beberapa dari kalian bisa dilihat sama Aries, Taurus, atau bahkan
Cancer. Jadi ada energi very sensitifnya, aku lihat bakalan kelihatan kayak keras luarnya, cuman dalamnya tuh very soft gitu. Nah, yang aku lihat untuk beberapa dari kalian juga berhubungan sama sosok orang yang beda usia. Tapi ini beda usianya kelihatannya lebih kayak ke arah yang satu childish, yang satu itu very mature. Calling in your soulmate, your prayers, affirmation, and visualization help to bring you together. Jadi divisualisasikan. Konsep manifestasi itu bukan kayak cuma minta aku mau pasangan, gak cuma itu, tapi like a praying dibarengin sama memvisualisasi, dibarengin juga sama afirmasi, sesuatu ucapan yang keluar dari mulut kamu itu juga dirasakan. Itu adalah bentuk manifestasi, like you feel you already, kamu kayak udah punya pasangan gitu, udah ketemu sama dia, ngerasa seperti itu. Di posisi kamu seperti apa itu kamu harus ngerasakan juga. Jadi kalau yang aku lihat di sini nanti ada keadaan di mana tadi aku bilang kamu manifestasikan orang ini hadir ke dalam hidup kamu. Keadaan seperti ini. Jadi ini bukan seperti kayak apa ya, surprise-nya tuh bukan aduh kok orang gini ya, bukan kayak gitu. Surprise-nya lebih seperti loh kok ini kayak sesuatu yang aku pikirkan gitu, loh kok ini sesuatu keadaan yang aku minta gitu, keadaannya seperti itu. Jadi tunggu ya, aku rapiin dulu. Aku bakal lihat lagi pesannya. Oke. Healing family issues, your love life is benefit as you forgive your parents. Jadi di sini aku sudah melihat polanya. Jadi yang kebanyakan dipikirkan atau ketakutan biasa ketakutan konsepnya kayak aku tidak mau memulai hubungan seperti yang dicontohkan ke aku, yang aku lihat di keluargaku, atau keadaan-keadaan dimana a very traumatic event atau event-event yang bikin trauma di dalam kehidupan dari masa kecil. Jadi forgiving kesalahan-kesalahan yang dibuat sama orang tua itu harus agar kamu memiliki hubungan di masa depan sama orang baru yang lebih indah lagi dan lebih jauh dari toxic. So, kita bakalan lihat ke outcome of the situation. Just pray to guide the angel of our power like that. It says, show me about the outcome of the situation. Untuk beberapa dari kalian akan berhubungan sama seseorang yang cukup lama single ya. Karena kebiasaan dia ngabisin waktu sendiri gitu. Ini akan agak sulit untuk beradaptasi karena kayak kita kebiasaan sendiri nih, ngapain sendiri. When we go out, contohnya ya, saat kita pergi atau saat orang yang terbiasa sendiri itu pergi keluar rumah, dia kan bakalan lupa untuk kabarin gitu karena terbiasanya udah pergi aja gitu, dan it's not a big deal. Jadi di sini saranin untuk hal-hal kecil yang sebenarnya itu bukan hal yang relevan untuk jadi bahan berantem, coba belajar untuk dipahamin. Adaptasi itu memang bukan waktu yang instan. Jadi untuk hal-hal kecil jangan diberantemin. Ada 8 of Swords, ada the King of Pentacles, ada the Queen of Swords, sama ada the Six of Swords. Ini bakalan ada momen dimana dia bakalan helping kamu untuk bisa lebih tenang lagi. Untuk kalian yang punya anxiety atau vice versa. Jadi dari Eight of Swords ini kan ada keadaan dimana cemas ya gitu, yang tadi aku bilang. Nanti ke depannya ada tantangan untuk kamu, terutama kalian yang punya kecemasan, ketakutan untuk sesuatu yang di masa lalu terjadi kembali. Ini bakalan memang muncul tapi harus dihadapin. The King of Pentacles, ada security, ada rasa keamanan soal percintaan. But yang namanya The King of Pentacles ini sosok orangnya ada banget ya. Jadi dalam arti gini, kan kadang-kadang ya udah adanya cuma omongannya doang gitu, atau the idea of that person. Ini kalau yang namanya Pentacle itu sesuatu yang tangible. Jadi if you want to talk,
kayak kamu mau ngomong sama orang ini, dia lebih prefer ada di hadapan dirimu gitu. Jadi ada rasa secure di mana kalau kamu pun dalam keadaan naik turun di kehidupan, dianya nggak akan ikut naik turun juga gitu. Dia kan tetap jadi stabil. Jadi kayak ibaratkan kalau konsep kayak perahu kayak kapal. Kapal tuh punya jangkar. Walaupun jangkarnya tuh nggak segede si kapalnya ya, tapi jangkar itu mampu untuk bisa menahan si kapal itu agar tidak terombang-ambing. Jadi keadaannya seperti itu. Jadi salah satu dari kalian itu bakalan jadi role atau perannya itu bagaikan jangkar. Bisa memberikan ketenangan atau bisa memberikan sebuah kepastian. Nah, dari energi The Queen of Swords, di sini ada independence. Tadi aku bilang yang terbiasa untuk independence, yang terbiasa untuk mandiri. Ini memang harus beradaptasi karena saat kita terbiasa untuk sendiri, terus tiba-tiba kita punya seseorang, untuk bisa memahami konsep jadi berdua itu bakalan butuh waktu. Cuman karena kalau dari outcome-nya The Queen of Swords, ini ngomongin soal kepastian. Jadi kamu akan mendapatkan kepastian dari mungkin status atau label. By the Six of Swords, ini akan bantu banget untuk bisa moving on. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye!